bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu Untuk pertanyaan yang pertama Pak Jafar, jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oke, kami bisa tahu jika ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan. Misalnya, jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik. Lalu untuk pertanyaan yang kedua Pak Jafar, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Kami biasanya duduk bersama tim dan membicarakan masalahnya. Kami juga mempertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian kami membuat keputusan kebijakan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Untuk pertanyaan yang ketiga Pak Jafar, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Jafar lakukan selama ini, Pak? Ya, pertama kami kumpulkan semua informasi yang ada. Kedua, kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Ketiga, kami bicarakan dengan tim atau untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu, kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya. Demikian. Lalu untuk pertanyaan yang keempat, Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang efektif adalah melibatkan semua pihak dalam diskusi, memastikan semua orang tahu apa yang terjadi, dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Keterbukaan sangat penting dan komunikasi yang baik ini sangat membantu. Untuk pertanyaan yang kelima Pak Jafar, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak Jafar dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang merupakan tantangannya termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak, kesulitan memuaskan semua orang, dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Untuk pertanyaan nomor 6 Pak, kira-kira apakah Pak Jafar itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Lalu kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tentunya kami tidak mempunyai jadwal tetap, tapi kami berusaha
untuk menyelesaikan masalah secara cepat. Kami buat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Pertanyaan yang ketujuh, Pak. Kira-kira adakah seseorang ataukah faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Jafar dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Tentunya selama ini yang mempermudah diantaranya adalah dukungan dari tim sekolah, adanya pedoman yang jelas, dan bantuan dari konsultan jika perlu. Ini sangat membantu. Dukungan dari pimpinan dan komunitas sekolah juga sangat penting. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Saya belajar pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat. Kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semuanya. Demikian. Baik Bu Ani, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Baiklah Bu Andri, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, saya itu biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, Bu. Seperti kasus siswa terlambat, tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah. Atau bisa juga siswa berkelahi karena hal-hal sepele, dan masih banyak lagi sih, Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, Bu, kira-kira selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya, itu adalah mengambil keputusan yang tidak mudah ya Bu Andri. Ketika ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya biasanya mengajak beberapa orang dari tim pimpinan dan pengelola sekolah untuk berdiskusi. Kami pertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkah yang biasanya saya lakukan selama ini itu yang pertama saya mengumpulkan informasi yang terkait. Kemudian saya mengidentifikasi nilai-nilai apa yang bertentangan. Kemudian yang ketiga saya juga mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Selanjutnya, yang keempat, saya mendiskusikan dengan tim dan juga berkolaborasi dengan tim yang terkait. Yang kelima, baru saya mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Dan tak kalah pentingnya, yang keenam, saya juga membuat rencana untuk melaksanakan keputusan maksud saya. Untuk pertanyaan yang keempat ya Bu Ani, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini itu Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang menurut saya itu paling efektif ketika mengambil keputusan dalam menghadapi dilema etika ini adalah
melibatkan berbagai orang, itu sangat penting ya Bu, dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian berkomunikasi dengan jelas. Tak kalah pentingnya adalah transparan dalam membuat keputusan. Juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan itu sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan atau kemanusiaan. Lalu Bu, untuk soal yang kelima, kira-kira hal apa saja yang selama ini itu merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Tantangan yang termasuk pengambilan keputusan ini dalam kasus dilema etika adalah konflik kepentingan Bu, antara pihak-pihak yang terlibat. Ada juga tekanan dari luar. Dan juga saya merasa ada ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang pengambilan keputusan itu adalah hal yang sulit untuk membuat keputusan yang diterima dan menguntungkan semua pihak, Bu. Baik Bu Ani, untuk soal yang keenam ya Bu, kira-kira apakah Ibu itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, ataukah Ibu itu langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan, Bu? Untuk jadwal, saya tidak selalu punya jadwal yang tetap, Bu. Tetapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah itu secepat mungkin, sambil memastikan semua langkah itu diambil dengan hati-hati. Biasanya saya juga membuat rencana, memberikan tenggat waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika ada perubahan situasi. Untuk soal yang ketujuh ya Bu, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang membantu saya dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika ini ya Bu, biasanya ada dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas, itu sangat membantu sekali. Terkadang saya juga melibatkan konsultan atau mediator dari luar sekolah jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan. Dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga mempermudah proses keputusan. Untuk pertanyaan yang terakhir ini ya Bu, yaitu pertanyaan yang ke-8. Kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Bu? Banyak hal yang saya dapatkan dalam pembelajaran ketika dan pengalaman ketika mengambil keputusan dilema etika ini ya Bu. Saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi itu sangat penting dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak.